Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifah Haryati dari kelas 07 SAKM 001 dengan NIM 2110112000983. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan software Zahir. Di sini saya mengambil contoh dari soal PT Bahagia Selalu Sifah Haryati. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Zahirnya, kemudian kita klik membuat data baru, lalu nama perusahaan diisi sesuai dengan soal ya. PT Bahagia Selalu Sifah Haryati. Alamat perusahaan juga disesuaikan dengan soal. Jalan Jati Barat nomor 100. Untuk negara, kota, dan kode pos itu disesuaikan juga ya. Klik lanjut, dan untuk periodenya kita mengikuti soal juga. Di sini saya pakai periode November sampai Oktober 2025. Lanjutkan, kemudian proses. Kita tunggu. Di sini lumayan cukup lama, tapi nggak lama-lama banget kok. Nah, di sini untuk bidang usaha saya pakainya jasa umum. Proses lagi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Klik OK. Lalu ini kita lanjutkan saja. Nah, untuk kurs tukar di sini kita ganti jadi 16.000 sesuai dengan soal. Lalu selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai lagi. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita buat akun terlebih dahulu di menu data rekening. Kita klik saja. Nah, akan muncul daftar akun seperti ini. Ini udah ada daftar akunnya, jadi kita tinggal ganti sesuai dengan akun-akun yang kita perlukan dalam menginput transaksinya. Ini kita sesuaikan saja dengan akun-akun di soal yang kita punya.
Di sini kita butuh akun perlengkapan kantor. Nah, jadi untuk yang harta tetap berwujud bangunan ini kita ganti karena kita nggak ada transaksi yang terkait dengan bangunan. Jadi bangunan ini kita ganti saja, disesuaikan. Menjadi perlengkapan kantor. Lalu klik rekam. Kita lihat lagi soalnya akun apa saja yang mesti kita ganti lagi. Karena kita ambil yang jasa, jadi kita perlu pendapatan jasa ya. Akun pendapatan jasa. Ini sih udah ada sebenarnya pendapatan jasa 1, cuma di sini kita ganti aja jadi pendapatan jasa saja. Setelah itu klik tutup. Jika sudah selesai semua, tinggal kita input saldo awal akunnya. Nah, kita isi sesuai dengan soal. Di sini kita isi yang kas terlebih dahulu, 30 juta. Lalu piutang usaha 10 juta. Lalu ada perlengkapan kantor 5 juta. Dan mesin dan peralatan 40 juta. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan juga diisi. Lalu utang usaha. Lalu modal disetor. Nanti kalau nilainya sudah 0, kita bisa langsung rekam. Setelah modal disetor di input, ini kita input terlebih dahulu. Lalu rekam, karena nilainya sudah 0, jadi bisa kita rekam. Nah, lanjut. Kita ke data nama alamat untuk menginput nama customer maupun nama vendor. Sini kita klik tambah. Kemudian kita isi data customer sesuai dengan soal. Di sini kita sesuaikan saja ya, untuk nomornya C001, perusahaannya PT Mufid. Klik baru karena kita akan menginput data customer lagi, jadi klik baru. Untuk data customer yang kedua itu ada PT AIZ dengan kode C002. Nah, baru kita klik rekam. Nah, setelah menginput data customer, kita bisa lanjut menginput untuk data vendornya. Caranya sama aja ya kayak tadi. Kita klik tambah. Lalu untuk tipe customer kita ganti vendor. Untuk kodenya itu V001. Untuk
perusahaannya PT Cinta. Kita sesuaikan dengan soal lagi, kemudian klik baru karena kita ada input nama vendor lagi. Setelah selesai, klik rekam. Ini dia udah selesai, lalu kita lanjut untuk menginput saldo awal piutang. Nah, ini kita sesuaikan dengan soal PT Mufid itu tanggalnya 31 Oktober, nomor invoice disesuaikan. Termnya juga kita sesuaikan ya. Lalu setelah selesai kita klik rekam. Kita buat lagi untuk saldo awal piutang yang kedua, yaitu dari PT AIS. Term pembayarannya juga sama, diisi seperti yang awal. Jika sudah selesai, kita lanjut klik rekam, lalu tutup. Lanjut lagi, kita input saldo awal hutangnya, caranya sama. Kita ke setting saldo awal, lalu saldo awal hutang usaha. Kita klik baru. Lalu kita input lagi untuk saldo awal hutangnya sesuai dengan soal. Saldo awal hutang yang pertama dari PT Cinta dengan invoice 001, nilainya 10 juta. Lalu term pembayaran diisi juga, sesuaikan dengan soal. Kita tambah saldo awal hutang yang kedua dari PT Kasih. Term pembayaran diisi juga. Lalu klik rekam jika sudah selesai. Nah, setelah muncul, kita bisa tutup. Kita lanjut ke data harta tetap. Untuk data harta tetap, kita masuk ke menu data harta tetap, lalu klik tambah, kemudian kita masukkan harta tetap di sini, yaitu peralatan kantor, nilai sebesar 40 juta. Ini kita input dulu untuk nama harta tetapnya, yaitu peralatan kantor. Kemudian untuk kelompoknya, ini kita masuk ke kelompok mesin dan peralatan, lalu kita lihat lagi soalnya. Di sini tanggal belinya disesuaikan dengan soal. Nilainya 40 juta.
kita lanjut, klik ya. Setelah selesai kita klik tutup. Kemudian kita bisa lanjut ke transaksi. Untuk data transaksi yang pertama yaitu pendapatan dari jasa. Karena ini dibayar secara tunai dan langsung dibayarkan, maka kita masuk ke kas masuk, klik baru. Kemudian di sini kita sesuaikan akun kasnya, kita pilih kas karena tadi sudah disesuaikan dengan soal juga ya. Nah, ini kita tambahkan. Karena namanya belum ada di sini, jadi kita input terlebih dahulu untuk data customer-nya. Untuk PT seumur hidup. Kita pilih PT seumur hidup. Karena kita menerima pendapatan dari PT seumur hidup ini, jadi kita pilih yang PT seumur hidup. Lalu tanggalnya disesuaikan, 2 November. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Ini diterima total pendapatannya 32 juta. Kita masukkan kode akun pendapatan jasa. Karena kita menerima pendapatan dari si PT seumur hidup ini, jadi kita masukkan kode akun pendapatan jasa senilai 32 juta. Ini dilewati saja, langsung masukkan nilainya. Lalu klik di sebesar setelah selesai, kita bisa klik rekam. Lalu lanjut ke transaksi yang nomor 2, yaitu penerimaan piutang dari PT Mufid dan PT Ais dibayar secara lunas. Ini kita tutup dulu. Kita buka ke menu pembelian. Penjualan, karena ini kan penerimaan piutang ya, jadi kita pilihnya penjualan, lalu ke pembayaran piutang, kemudian klik baru. Di sini kita klik akun kasnya, kita pilih kas. Ini kita isi yang PT Mufid dulu ya, karena di sini kan PT Mufid dan PT Ais. Tanggal disesuaikan juga, tanggal 9 November. Lalu klik di sebesar. Ini akan muncul otomatis karena tadi di awal kita sudah input. Lalu klik rekam. Nah, kita masukkan lagi yang PT Ais ya. Ini kita pilih akun kasnya, yaitu kas. Nah, ini PT Ais. Kita pilih invoice-nya. Setelah selesai, kita klik rekam. Oke, kita tutup. Untuk lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 15 November, PT Bahagia Selalu membayar biaya listrik. Ada notif. Abaikan saja.
PT Bagi selalu membayar biaya listrik dan air untuk kantor sebesar 5 juta dari ke PT PLN. Kita masuk ke kas keluar karena ini pembayaran secara tunai, secara langsung dan dibayarkan langsung lunas gitu. Jadi kita masuk ke kas keluar, klik baru, akun kasnya kita isi kas. Kemudian penerimanya ini PT PLN. Karena belum ada di sini, jadi kita buat baru lagi untuk PT PLN-nya. Setelah selesai, kita lanjut klik rekam. Di sini untuk biaya listrik dan air kita kasih keterangan di memonya untuk bayar listrik dan air. Kita cari akun yang berhubungan dengan pembayaran tersebut ya. Ini bukan tanah, ini kepincat tadi, jadi kita revisi jadi akun biaya yang berhubungan dengan listrik dan air. Nah, ini kita pilih beban air saja. Lalu masukkan nilainya yaitu 5 juta. Klik rekam setelah selesai. Lalu kita lanjut lagi ke transaksi berikutnya yaitu nomor 4. Ini kita ada pembayaran lagi ya, jadi kita masih lanjut di kas keluar. Pembayaran gaji. Ini kita klik baru lagi karena belum ada bagian gaji dan upah untuk karyawannya. Jadi di sini kita pilih tipe employee atau karyawan dengan kode E001. Kemudian untuk namanya di sini isi saja bagian gaji dan upah. Klik rekam. Kita pilih bagian gaji dan upah. Ini sebesar 20 juta gajinya ya. Membayar gaji karyawan. Untuk kodenya kita isi di sini. Cari biaya yang berhubungan dengan gaji dan upah. Nah, ini ada beban gaji dan upah. Lalu nominalnya diisi 20 juta sesuai dengan soal. Lalu klik sebesar. Kemudian rekam. Tanggalnya belum ya. Tanggal disesuaikan, jika sudah dipastikan sesuai, kita bisa klik rekam. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu membayar biaya sewa kantor. Ini kita masih menggunakan kas keluar. Di menu kas keluar, akun kasnya menggunakan kas.
Penerimanya PT yang penting rukun. Di sini masih belum ada juga, jadi kita klik baru lagi. Kita buat data baru lagi untuk PT yang penting rukun ini. Kita tambahkan V004, lalu perusahaannya PT yang penting rukun. Nah, kita pilih yang barusan kita input. Tanggal disesuaikan. Di sini memonya kita kasih keterangan membayar sewa kantor. Kita isi akunnya. Sorry teman-teman, ini ada salah sedikit ya di soalnya. Jadi ini sebenarnya bukan untuk sewa 1 tahun, tetapi untuk sewa bulan berjalan. Jadi di sini kita carinya beban sewa kantor, karena kalau untuk 1 tahun itu kita pakainya sewa dibayar di muka. Gitu. Nanti teman-teman sesuaikan saja ya. Lalu kita lanjut, klik tutup untuk lanjut transaksi berikutnya, yaitu pembayaran hutang. Kita masuk ke menu pembelian, lalu pembayaran hutang usaha. Kita klik baru, akun kasnya kita isi kas. Ini membayar hutang kepada PT Cinta dan PT Kasih. Jadi kita isi yang PT Cinta dulu ya, satu-satu kita isi. Kita sesuaikan tanggalnya. Di sini udah otomatis ada ya, karena sebelumnya kita sudah input. Lalu klik rekam. Kemudian kita lanjut isi untuk yang PT Kasih. Tanggalnya disesuaikan lagi. Klik bisa besar, lalu klik rekam. Kita tutup setelah selesai. Nah, jadi itu semuanya tutorial untuk menginput data transaksi di Zahir. Ya, sudah selesai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita bisa tutup buku dulu untuk melihat saldo real akhir. Ini kita checklist semuanya saja untuk menghitung nilai penyusutan juga ya teman-teman. Lanjutkan. Ini kita next aja terus sampai prosesnya selesai. Lalu kita klik proses, kita tunggu. Ini klik OK. Oke. Dan setelah tutup buku bulanan, ini kita bisa melihat saldo real akhirnya, atau kita bisa lihat juga laporan laba rugi. Itu di laporan keuangan, lalu laba rugi standar. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman untuk melihat berapa sih labanya atau ruginya perusahaan ini
pada bulan yang ingin kita ketahui laba ruginya. Ini saya contoh ambil bulan November sampai Desember ya. Sebenarnya November sampai November juga nggak masalah, cuma ini saya pilih sampai Desember. Nah, ini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa di sini perusahaannya itu rugi sebesar 2 juta. Gitu. Ini contoh aja sih teman-teman buat teman-teman belajar. Sekian video dari saya. Terima kasih.